Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini berjudul analisis performa pengujian imunodiagnostik untuk demam tipoid. Imunodiagnostik untuk demam tipoid secara review sistematik maupun meta analisis. Dari Malaysia, dipublikasikan bulan September 2021, belum lama. Langsung kita fokus beberapa kalimat yang sudah saya beri tanda ya. Ya, kalimat pertama, secara analisis sistematik baik pada kasus tifoid maupun paratifoid, bakterinya beda ya. Salmonella tifoid dan Salmonella paratifoid beda bakteri. Diperkirakan ada 10,9 juta kasus di tahun 2017. Tahun 2017 ada 10,9 juta kasus demam tifoid global di dunia yang menyebabkan kematian sebanyak 116,8 ribu kematian. Jadi 116,8 ribu gitu ya, 116,8 ribu. Ya, kurang lebih begitu ya. Berikutnya, saya penasaran ini 116.800 ya, kurang lebih begitu ya. Ya, jadi 116.800 kematian. Maaf. Ya, berikutnya. Beberapa negara seperti yang disebutkan di sini, negara yang disebutkan di sini: Ghana, Malawi, Fiji, Cina, Indonesia, Kamboja, Irak, itu insidensi tipoidnya stabil dari mulai tahun 1990 sampai 2014. Jadi insidensinya terus cenderung meningkat, saw a steady increase. Jadi peningkatannya stabil gitu. Jadi jumlah peningkatannya dari tahun ke tahun tuh sebegitu saja, tapi meningkat terus gitu kan. Dari mulai tahun 1990 sampai 2014. Indonesia termasuk di dalamnya. Ada berapa negara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 negara. Ghana, Malawi, Fiji, Cina, Indonesia, dan Kamboja dan Irak. Itu yang peningkatannya stabil sejak tahun 1990 sampai 2014. Di Malaysia sendiri diperkirakan setiap 100.000 populasi itu kasus infeksi Salmonella tipi itu ada 0,58 sampai 1,42 kasus ya. Kalau 0,58 kasus ini maksudnya kan karena ini 100.000 ya, karena ini 100.000, jadi ada 58.000 kasus di setiap 100.000 penduduk, atau ada 142.000 kasus di setiap 100.000 penduduk. Oh, bukan 142, maaf. Kalau 0,58 berarti 5.800 ya, maaf saya tadi 5.800 ya. Kalau 1,42 berarti 14.200 ya, gitu maksudnya, 14.200 dari 100.000 populasi. Itu di Malaysia yang dilaporkan antara tahun 2011 sampai 2015.
Kebanyakan kasus itu karena perjalanan pulang dari daerah endemis. Yang pertama itu keumumannya daerah endemis, yang salah satu yang disebutkan tadi di 5 negara, di berapa itu di 5 negara tadi, di 7 negara tadi ya. Itu yang pertama, kebanyakan baru pulang dari bepergian ke daerah endemis. Kemudian yang kedua, migrasi. Jadi memang pendatang, dia bukan penduduk Malaysia tapi masuk ke Malaysia. Dan yang ketiga, ternyata ada kontaminasi dari rantai makanan, karena makanan ada yang diimpor, diekspor seperti itu ya. Itu dari pengaruh dari makanan. Jadi karena ini bakteri, jadi berbeda dengan virus, jadi peluang penularan dari bahan-bahan biologis juga sangat memungkinkan. Yang berikutnya, karakteristik ini mikrobiologinya, bahwa Salmonella typhi itu patogen obligat dan manusia menjadi satu-satunya inang ya, satu-satunya inang hanya di manusia. Berikutnya yang hijau, manusia tertular itu karena mengkonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi. Penularannya dari air atau makanan yang terkontaminasi oleh Salmonella typhi. Berikutnya yang ungu ini, demam tifoid merupakan resiko yang cukup tinggi, resiko yang tinggi di beberapa area yang kualitas airnya rendah. Yang pertama, kualitas air rendah. Yang kedua, higienisnya juga rendah, tingkat kebersihannya rendah. Dan yang ketiga, sistem sanitasinya juga tidak adekuat. Air susah, tidak bersih, dan buang urusan MCK-nya juga sembarangan. Jadi 3 itu yang menjadi resiko yang tinggi untuk terjangkitnya demam tifoid. Ya. Penyakitnya bisa bertambah parah hingga demamnya bisa sampai 40 derajat Celcius, disertai rasa letih, lemah, lesu, nyeri kepala, kemudian rangsangan, mual, muntah, gangguan buang air besar, baik sulit konstipasi maupun jadi diare, nyeri perut ya. Ini bisa terjadi, berbagai gejala ini antara 6 sampai 30 hari. 6 sampai 30 hari sejak infeksi pertama. Kasusnya jadi tambah parah dengan komplikasi yang berbagai macam, termasuk bisa menyebabkan kematian. Tipes bisa menyebabkan kematian. Umumnya kematian pada tipes itu disebabkan karena adanya perforasi di usus. Jadi bakterinya sudah sampai bisa melubangi usus, nyebar kemana-mana. Itu penyebab kematiannya di situ. Berikutnya, karena tadi 3 itu ya, tadi 3, kualitas air, kualitas higiene dan sanitasi, itu ternyata intervensi yang model begini itu tidak cukup baik untuk di area Afrika dan Asia Selatan dan area Afrika. Oleh karena itu, pengendalian jangka pendek itu penting. Pengendalian jangka pendek itu penting, salah satunya dengan menerapkan uji diagnostik yang cepat. Uji diagnostik yang cepat itu diperlukan terutama bagi daerah-daerah yang pengelolaan penyakitnya dari faktor risiko itu tidak adekuat. Jadi perlu penanganan jangka pendek dengan uji diagnostik cepat. Ya. Keberadaan jenis pengujian yang sangat terbatas juga itu bisa menyebabkan pasien jadi keliru di diagnosis. Sudahlah keliru di diagnosis tadi ya, dokternya jadi keliru mendiagnosis, ditambah lagi
terapinya jadi tidak optimal, terapinya jadi sembuhnya juga jadi lebih sulit gitu. Ini yang hijau. Saat ini tumpuan utama diagnosis di laboratorium penyakit tifus ini itu pada sampel darah dan sampel feses, yang dua-duanya diyakini sebagai standar emas untuk diagnosis. Di sisi lain, yang sebetulnya bisa dikultur karena bakteri kan, ternyata kultur ini masih memerlukan waktu yang lama kan, beberapa hari untuk isolasi, sampai ke identifikasinya juga butuh waktu yang lebih panjang. Ya. Ada yang namanya Widal test kan, terkenal Widal test, tes Widal. Itu metode imunologi yang standar sekarang untuk diagnosis tifoid. Widal test ini bertumpu pada keberadaan antigen O dan antigen H yang spesifisitasnya sangat cenderung rendah, relatively low, cenderung rendah spesifisitasnya, disebabkan karena adanya cross reaktivitas dengan infeksi bakteri yang lain. Jadi karena ada reaktivitas silang, jadi cenderung spesifisitasnya rendah. Jadi kalaupun terperiksa positif, bisa juga ada dugaan ke infeksi bakteri yang lain. Ada beberapa uji diagnostik cepat dari metode imunologi yang sudah di pasaran. Yang pertama buatan Malaysia sendiri, Tipidot. Yang kedua buatan Swedia, Tubex, Malaysia Tipidot, Swedia Tubex. Amerika Multitest Deep Stick, ada 3. Ya. Dari satu penelitian disebutkan bahwa tiga-tiganya ini tetap ternyata tidak memuaskan untuk diterapkan di berbagai tempat. Jadi hasilnya bisa berbeda-beda katanya. Beda daerah, beda kualitas hasil. Ini akhirnya jadi di kesimpulannya tidak kurang memuaskan. Kenapa ini terjadi? Karena ternyata level sensitivitasnya tidak konsisten. Yang hijau. Level sensitivitas tidak konsisten. Hingga banyak dugaan hasil-hasilnya negatif palsu. Ya, negatif palsu. Yang di bawah ini yang ungu, berbagai antigen sudah dievaluasi untuk dimanfaatkan sebagai pereaksi. Berbagai antigen dievaluasi untuk dimanfaatkan sebagai pereaksi. Antara lain flagelin, hemolisin E, HLYE, YNCE, cytolethal distending toxin subunit B, CDTB, B-nya besar. Jadi flagelin, HLYE, YNCE, CDTB. Ada 4 yang sering kali dimanfaatkan sebagai antigen menurut 3 penelitian yang terdahulu. Hasil dari penelitian ini, karena ini melakukan kajian terhadap berbagai dokumen publikasi, bahwa dari 577 yang diambil dari 3 sumber data, dari 3 bank data, 352-nya tetap dilanjutkan, diteliti, sementara 225-nya karena duplikasi dikeluarkan. Dari 577 itu 352 lanjut, 225 disingkirkan karena duplikasi. Ujungnya bahwa ada 12 penelitian yang akhirnya ditelaah sampai akhir. Ya, kalau lihat ini tabelnya ini, di ujung ada 12. Setelah diseleksi akhirnya ada 12.
Disebutkan di sini seluruh 12 ini yang dideteksi adalah antibodinya, bukan antigen. Jadi kalau tadi di awal kan antigen O dan H yang spesifisitasnya rendah, ternyata 12 ini pendeteksiannya dengan antibody. Ya, antibodinya. Di sini total ada dari 12 ini total ada 8 antigen. Ada 8 antigen yang diteliti, yang digunakan. Karena deteksi antibodi pada sampel, jadi kan untuk merangsang antibodi di sampel kita harus pakai antigen kan, gitu ya. Antigen yang digunakan di 12 ini ada 8 macam yang berbeda. Yang pertama, lipopolisakarida LPS. Yang kedua, hemolysin E, HLYE, flagellin sama tadi, YNCE, protein yang tidak khas, unkarakteristik, maksudnya protein tidak khas YNCE, siloletal distending toxin subunit B, CDTB, protein membran protein MP, antigen V, dan 50 kilodalton outer membran protein membran terluar, OMP, outer membran protein dengan kekuatan 50 kilodalton. Dari 8 ini ternyata yang lipopolisakarida itu yang paling sering, ya, disebutkan lipopolisakarida yang paling sering digunakan sebanyak 58,3% atau kurang lebih atau setara dengan 7 penelitian. Ya, LPS 58,3% atau 7 penelitian dari 12. Dilanjut setelahnya itu HLYE 6 dari 12, setara 50% ya kalau 6 dari 12. Kemudian ini 2 ini yang jadi urutan. Yang berikutnya sudut pandang yang lainnya sebanyak 66,7% atau setara dengan 8 penelitian itu menggunakan pemeriksaan dengan berdasar metode ELISA, Enzyme Link Immunosorbent Assay. Jadi sandwich gitu seperti itu ya. Jadi menggunakan enzimatik, pemeriksaan enzimatik bertingkat ELISA. Sebanyak 8 dari 12, setara 66,7%. 2 dari 12, 16,7% itu metodenya adalah metode pengujian aliran lateral flow, sitometri, berarti sitometri lateral flow sitometri. 1 atau 8,3% itu pakainya enzim enzim titik. Jadi tidak, kalau ELISA kan bertingkat sandwich. Kalau ini immunoassay enzim jadi satu enzim saja. Itu 8,3%. Sedangkan ada lagi satu yang gabungan antara ELISA dan lateral flow, dipakai dua-duanya. Ya. Ini dari metode alat yang digunakan, metode pemeriksaan yang dijadikan dasar untuk penelitian. Jadi ada 4 macam ya. 4 macam betul ya. ELISA saja 68, 2 atau setara 16,7 itu lateral flow, 1 enzim yang satu lagi bergabung, dua-duanya digunakan ELISA dan lateral flow. Ada 4 tipe, 4 macam. Kemudian dari sisi sampel 10 menggunakan serum, sedangkan 2 menggunakan saliva. Jadi 10 menggunakan serum, 2 menggunakan saliva. Sekarang kita lihat di tabel. Apakah di bawah masih ada? Oh, tabelnya kita lewati dulu. Kita loncat ke sini ya.
Ini saja deh. Jadi kita langsung ke performanya, kinerjanya. Ini ada pengertian apa itu sensitivitas. Ya, sensitivitas adalah kemampuan uji diagnostik untuk bisa mengidentifikasi secara tepat pasien yang punya penyakit dengan hasil positif. Jadi klop. Pasiennya memang sakit dan hasil pemeriksaannya positif, itu sensitivitas. Untuk anti LPS IgA itu paling tinggi sensitivitasnya sebesar 96%. Diikuti anti LPS IgA IgM 95%, anti LPS IgM 94%, anti HLYE IgA 94%. Ya, 96, 95, 94 dan 94 ini berbagi antara anti LPS IgM dengan anti HLYE IgA. Itu untuk sensitivitas. Kalau spesifisitas itu kemampuan uji diagnostik untuk mengidentifikasi secara akurat individu yang tidak berpenyakit dengan hasil yang negatif. Jadi kalau sensitivitas berhubungan dengan hasil positif, kalau spesifisitas berhubungan dengan hasil negatif. Anti LPS dan anti flagellin itu spesifisitasnya menurun sampai 72%, sementara yang lainnya tetap di atas 80%. Jadi hanya dua yang di 72% anti LPS dengan anti flagellin. Sensitivitas yang tertinggi, highest sensitivitas, itu ketika dikombinasikan antara anti LPS dengan anti flagellin. Sensitivitas tertinggi itu dikombinasikan antara anti LPS dengan anti flagellin. Berikutnya, untuk Tubex TF, ya, Tubex TF, nama alatnya Tubex TF, itu rata-rata sensitivitasnya 78% dan spesifisitasnya 87%. Jangan lupa kalau sensitivitas untuk positif, sensitivitas negatif ya. 78%, 87%. Sedangkan Tipidot yang Malaysia rata-rata sensitivitasnya 78%, sama, tapi spesifisitasnya yang lebih rendah. Spesifisitasnya untuk Tipidot 77%. Disebutkan di sini bahwa tes yang menggunakan metode diagnosis cepat ini tidak mampu untuk mengidentifikasi secara akurat jika kasus infeksinya akut. Ya, kasus infeksinya akut itu tidak mampu diidentifikasi secara akurat. Ini berdampak pada pengelolaan terapinya akhirnya jadi tertunda karena kasus infeksi akut tidak mampu diidentifikasi secara akurat menggunakan metode diagnostik cepat ini. Yang ini, yang oranye ini, oranye. Deteksi antibodi tidak selalu berkorelasi dengan keberadaan bakterinya. Deteksi antibodi tidak selalu berkorelasi dengan keberadaan bakterinya. Karena boleh jadi antibodi ini sudah ada di tubuh selama beberapa bulan bahkan sampai beberapa tahun. Ya, sehingga ini menjadi tantangan untuk membedakan apakah ini akut baru saja atau sudah masuk level konvalesen, jadi sudah masa lampau kejadian infeksinya. Ini menjadi tantangan tersendiri kalau memeriksa antibodi. Ya, disebutkan kalau IgG, antibodi IgG itu bisa bertahan sampai 12 bulan setelah infeksi. Antibodi IgG bisa bertahan sampai 12 bulan setelah infeksi. Sementara antibodi IgM dan IgA itu bisa
bertahan 3-4 bulan sejak infeksi pertamanya. Ya, jangan lupa positif palsu itu bisa terjadi karena reaktivitas silang dari infeksi bakteri yang lainnya. Kalau deteksi antigen pada demam tifoid itu tidak bisa menggunakan sampel dari saliva. Kenapa? Karena Salmonella typhi itu tidak muncul di saliva pada kasus infeksi akut. Jadi kalau infeksi akut tidak bisa menggunakan sampel saliva karena tidak ada Salmonella typhi di kasus infeksi akut ini. Paling sering untuk penelitian antigen itu menggunakan anti-LPS, antibodinya anti-LPS. Ya, mungkin disebabkan karena antigen O pada Salmonella typhi ini lebih lazim untuk deteksi antibodi pada tes Widal. Karena ini ya akhirnya pakai anti-LPS. LPS sendiri merupakan komponen membran terluar. Ya, komponen membran terluar yang mampu melindungi sel bakteri dari sistem imun alamiah pada saat infeksi. Jadi LPS itu merupakan komponen membran terluar yang mampu melindungi sel bakteri dari aktivitas sistem imun alamiah selama proses infeksi. Masih adakah? Masih banyakkah? Oh, sudah kayaknya di sini ya. Ya, 3 lagi. Lihat yang ini saja, yang ungu. HLYE, H besar, LY kecil, human lysin enzim kayaknya, HLYE. HLYE merupakan sitotoksin dengan berat molekul 34 kilodalton dengan berat molekul protein 34 kilodalton yang membentuk wujud bentukan seperti cincin dengan bentuk geometrisnya dodeka oligomer hingga terbentuk pori-pori yang stabil di membran inang, membran sel inang. Sitotoksin dengan kekuatan 34 kilodalton, kekuatan berat molekul protein 34 kilodalton membentuk wujud menyerupai cincin dengan bentuk geometrisnya dodeka oligomer sehingga terbentuk pori-pori stabil, ya, terbentuk bangunan pori yang stabil di membran sel inang. Itu HLYE. Yang kuning kita lewati saja. Ini yang terakhir berarti. Di penelitian ini ditunjukkan bahwa hasil pengkajiannya anti-LPS IgA itu memberikan kinerja yang terbaik, kinerja untuk membantu diagnostik yang terbaik, sehingga bisa dibedakan antara kasus tifoid dengan individu yang sehat. Kasus tifoid dengan individu yang sehat dengan sensitivitas 96% dan spesifisitasnya juga 96%. Jadi kekuatan sensitivitas dan spesifisitasnya sama-sama 96% untuk penggunaan anti-LPS IgA. Ini sebagai pilihan yang terbaik menurut penelitian ini. Ya, baik, saya cukupkan sampai di sini untuk materi yang kali ini tentang imunodiagnostik demam tifoid.